Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan kembali tentang rangkuman materi pedagogik untuk seleksi P3K tahun 2021. Jadi teman-teman, video kali ini sengaja saya buat untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan teman-teman tentang materi pedagogik dan sejauh mana materi yang teman-teman sudah pahami dan sejauh mana materi yang teman-teman belum pahami. Tentunya teman-teman ini agar teman-teman bisa menjawab soal dengan benar nantinya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika ikut seleksi P3K. Yang pertama adalah manajemen waktu, kemudian manajemen soal, dan yang ketiga adalah cara menjawab soal dengan tepat dan cepat. Nah, teman-teman untuk manajemen waktunya teman-teman artinya teman-teman bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi misalnya waktunya cuma 120 menit. Nah, teman-teman bisa mengatur waktu tersebut agar semua soal yang teman-teman jawab ini bisa mencapai passing grade. Kemudian untuk manajemen soalnya adalah bagaimana teman-teman bisa memprioritaskan dulu soal yang mana, apakah soal yang sulit dulu, apakah soal yang mudah dulu. Nah, ini yang disebut dengan manajemen soal. Kemudian yang ketiga adalah trik menjawab dengan tepat dan cepat. Nah, untuk manajemen waktu, manajemen soal, dan cara menjawab dengan tepat dan cepat, nanti saya akan buatkan video tersendiri untuk materi ini teman-teman. Saya akan jelaskan untuk materi mana yang teman-teman perlu, soal yang mana yang teman-teman perlu jawab dulu, kemudian bagaimana caranya untuk mengatur waktu dengan baik agar teman-teman bisa mencapai passing grade. Agar teman-teman bisa lulus di kompetensi teknis di bagian pedagogik, nah teman-teman harus menguasai materi-materi berikut ini. Nah, berikut kami telah rangkum. Yang pertama tentang teori belajar. Jadi teman-teman seperti biasanya ada teori belajar yang harus teman-teman kuasai, ada behavioristik, kemudian ada konstruktivistik, kognitif, dan humanistik. Dan keempat teori belajar ini teman-teman harus tahu apa maksudnya, bagaimana pengertiannya, kemudian bagaimana implikasinya dalam pembelajaran. Dan yang perlu teman-teman ingat bahwa behavioristik itu adalah kata kuncinya adalah stimulus dan respons, sedangkan konstruktivistik kata kuncinya adalah konstruksi pengetahuan sendiri, artinya siswa yang berpikir sendiri, siswa yang mencari jawaban sendiri, siswa yang belajar sendiri. Sedangkan kognitif ini dia lebih cenderung ke sistem kognitif manusia, yakni otak manusia yang kita hubungkan dengan lingkungan. Sedangkan humanistik ini adalah bagaimana membentuk manusia yang ideal, yakni manusia yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Dan saya kira untuk teori belajar ini teman-teman sudah pahami sebelumnya, dan ini sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Jika teman-teman masih belum mengerti ini, teman-teman bisa scroll ke bawah dan temukan video saya tentang teori belajar. Kemudian yang kedua adalah karakteristik peserta didik. Nah, untuk karakteristik peserta didik teman-teman ada beberapa teman-teman yang harus kuasai. Yang pertama adalah ada etnik dan kultural. Seringkali teman-teman membedakan yang mana yang disebut dengan etnik dan yang mana yang disebut dengan kultural. Ingat bahwa etnik itu dia lebih ke suku, misalnya suku Bugis, suku Sunda, suku Jawa, dan sebagainya. Sedangkan kultural teman-teman dia lebih ke adat istiadat, kesenian, dan sebagainya. Kemudian status sosial dan minat. Status sosial di sini adalah contoh ada yang siswa yang kurang mampu, ada yang tidak mampu, kemudian perkembangan kognitif dan kemampuan awal, kemudian gaya belajar dan motivasi, perkembangan emosi dan spiritual, dan perkembangan sosial dan perkembangan moral. Jadi ingat teman-teman harus kuasai semua ini, apa yang dimaksud dengan etnik dan kultural, status sosial dan minat, perkembangan kognitif dan kemampuan awal, gaya belajar dan motivasi, perkembangan emosi dan spiritual, dan perkembangan sosial dan perkembangan moral. Dan untuk karakteristik peserta didik ini teman-teman juga saya pernah bahas di video saya sebelumnya beserta contoh-contoh soalnya. Jadi jika teman-teman ini masih belum paham ini, teman-teman bisa flashback kembali, lihat video kami yang telah kami bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman ada konsep HOTS atau higher order thinking skill.
Ingat, teman-teman harus tahu apa yang dimaksud dengan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian teman-teman harus tahu bagaimana contoh pembelajaran HOTS dalam pembelajaran. Kemudian yang paling penting di sini teman-teman harus tahu tingkatan kognitif dari taksonomi Bloom, yakni C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Ingat bahwa C4, C5, C6 ini termasuk dalam kategori HOTS. Dan yang terakhir teman-teman harus tahu bahwa kata kerja operasional atau KKO yang ada pada tingkatan kognitif tersebut. Nah, keempat ini teman-teman juga saya sudah pernah bahas di sebelumnya. Jadi jika teman-teman masih belum paham kembali, teman-teman bisa flashback kembali atau lihat kembali di video-video kami sebelumnya. Oke, nah teman-teman selanjutnya adalah bagaimana cara teman-teman untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman yang harus teman-teman ingat bahwa unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD. Nah, A ini adalah audience, adalah peserta didik yang akan belajar. Kemudian B adalah behavior, adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian C ini adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Dan D ini adalah degree. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku seperti dengan benar, dengan tepat, dan sebagainya. Nah, teman-teman, di bawah ini adalah contoh dari tujuan pembelajaran yang kami turunkan dari indikator. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah inilah yang termasuk dengan kondisi teman-teman. Jadi ini yang termasuk C-nya. Kemudian siswa ini adalah audiensnya A. Kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, dan inilah yang dimaksud dengan behavior. Behavior ini adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan setelah memperoleh pengalaman belajar. Kemudian secara benar, secara tepat, dan sebagainya, inilah yang dimaksud dengan D, degree. Dan ingat teman-teman, jika semua memenuhi kriteria A, B, C, D ini teman-teman, maka barulah tujuan pembelajaran tersebut dikatakan benar. Jadi yang harus teman-teman ketahui bahwa untuk merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D. Dan ini juga sudah pernah saya bahas teman-teman di video saya sebelumnya. Ini sengaja saya ulas-ulas kembali semuanya agar teman-teman bisa tahu sejauh mana pengetahuan teman-teman, sejauh mana materi pedagogik yang teman-teman sudah kuasai. Oke, teman-teman, next. Desain pembelajaran atau menganalisis KD, kompetensi dasar. Nah, untuk desain pembelajaran ini teman-teman, saya yakin ini nanti banyak sekali soalnya, dan ini berhubungan dengan KD di mata pelajaran masing-masing. Jadi ini contoh analisis KD teman-teman yang kami buat. Contohnya adalah KD pengetahuan, ini untuk materi IPA. KD-nya adalah menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ingat, yang harus teman-teman kuasai di sini ketika teman-teman menganalisis sebuah KD, ingat bahwa yang pertama adalah kita lihat dulu bahwa dalam KD ini kata kerjanya adalah menghubungkan. Ini ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu bahwa kata kerjanya menghubungkan, maka kita analisis bahwa tingkat kompetensi KD adalah menganalisis atau C4. Kita analisis bab menghubungkan ini dia masuk di kategori mana teman-teman, apakah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, untuk menghubungkan ini teman-teman ternyata dia masuk di kategori C4. C4 artinya teman-teman memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian ke struktur atau tujuan keseluruhan. Nah, ini yang pertama teman-teman harus tahu KD-nya. Setelah itu teman-teman harus tahu materinya. Materinya di sini adalah ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ingat bahwa untuk menyusun sebuah materi teman-teman harus tahu tentang ragam pengetahuan. Ada faktual, kemudian ada konseptual, kemudian ada prosedural, dan yang terakhir adalah metakognitif. Dan untuk di materi pada KD ini teman-teman dia lebih ke konseptual. Kenapa konseptual teman-teman? Karena pengetahuannya tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klasifikasi dan kategori, prinsip, model, dan struktur. Jadi dia lebih ke konseptual. Nah, inilah cara kita untuk menganalisis sebuah KD. Yang pertama teman-teman harus tahu dulu
makna dari tingkat kognitif pada taksonomi Bloom C1 sampai C6, dan ini ada di KD-nya teman-teman. Ini di kata kerja KKO yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah dimensi pengetahuannya, apakah dia faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Ini untuk materinya teman-teman. Jelas ya teman-teman, ini sudah pernah saya jelaskan juga di modul keempat tentang desain pembelajaran. Saya rasa teman-teman bisa flashback kembali ke sana jika teman-teman belum paham apa yang saya maksud di sini. Oke, baik teman-teman, next ke penilaian pada K13. Nah, ini juga banyak sekali naik teman-teman kemarin di soal-soal tryout P3K. Ingat bahwa untuk penilaian K13 teman-teman ada 3 hal yang harus kita nilai. Yang pertama sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Ingat, untuk sikap teman-teman adalah bentuk penilaian yang kita gunakan adalah observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Sedangkan untuk pengetahuan, bentuk penilaian yang sering kita pakai adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan untuk keterampilan, bentuk tes yang kita gunakan adalah praktik, proyek, produk, portofolio. Kemudian setelah teman-teman tahu ini penilaian pada K13, ingat bahwa teman-teman nanti diarahkan untuk merumuskan KKM. Nah, ingat bahwa untuk merumuskan sebuah KKM, teman-teman harus tahu dulu tentang intake, kompleksitas, dan daya dukung. Apakah teman-teman paham materi ini? Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya di penilaian pada K13. Oke teman-teman, next, kemudian model pembelajaran pada K13. Nah, ini juga teman-teman harus tahu dulu apa itu pendekatan saintifik. Kemudian teman-teman harus tahu model pembelajaran kooperatif beserta sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya. Kemudian model pembelajaran berbasis masalah beserta langkah-langkahnya. Kemudian model pembelajaran berbasis project beserta langkah-langkahnya. Dan terakhir adalah model pembelajaran simulasi dan langkah-langkahnya. Ingat, ketika teman-teman tahu ini semuanya, teman-teman lakukan dalam kelas, ini ada di kegiatan inti teman-teman. Nah, keempat model teman-teman ini, model pembelajaran ini kooperatif, problem based learning, project based learning, kemudian simulation. Teman-teman harus tahu juga bahwa sintak-sintaknya seperti apa dan apa yang dilakukan guru dan siswa pada sintak tersebut. Oke, next teman-teman, tentang potensi peserta didik. Dan untuk potensi peserta didik ini teman-teman, teman-teman harus pahami dulu apa itu potensi peserta didik, kemudian jenis-jenis potensi seperti potensi fisik dan potensi psikologis. Dan potensi psikologis itu seperti apa? Seperti kecerdasan umum, kecerdasan majemuk, bakat, dan kreativitas. Kemudian kecerdasan majemuk itu yang dimaksud adalah bahasanya, apakah dia matematika logis, apakah dia spasial atau visual, apakah dia kinestetik, apakah dia musik, apakah hubungan sosial, apakah intrapersonal, ataukah naturalis. Nah, teman-teman juga harus pahami semua ini agar teman-teman nanti dapat mudah menjawab soal-soal P3K. Oke, nah teman-teman, next tentang komunikasi. Nah, untuk di komunikasi teman-teman harus pahami dulu tentang komunikasi. Kemudian teman-teman harus tahu bahwa fungsi komunikasi seperti apa. Contoh di sini adalah pembentukan konsep diri, menyatakan eksistensi diri, melangsungkan kehidupan, dan sebagainya. Kemudian teman-teman harus tahu unsur komunikasi, ada pengirim atau komunikator, ada penerima, ada komunikan, ada pesan atau message, kemudian ada feedback atau umpan balik, dan sebagainya. Kemudian teman-teman harus tahu juga tentang faktor-faktor penunjang komunikasi seperti faktor guru, peserta didik, atau muatan pelajaran. Kemudian faktor penghambat komunikasi seperti gangguan fisik, gangguan mekanik, atau gangguan semantik. Nah, teman-teman juga harus tahu semua ini agar teman-teman bisa dengan mudah menjawab soal-soal P3K di bagian pedagogi. Nah, teman-teman, bonus di sini teman-teman yang tidak ada di modul SIM PKB, tapi saya rasa nanti akan muncul juga di soal-soal P3K adalah pembelajaran abad 21 dan pembelajaran inovatif. Ingat teman-teman, saat ini kan teman-teman kita masih dalam kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi ingat bahwa teman-teman harus tahu tentang konsep pembelajaran abad 21, kemudian konsep pembelajaran inovatif, kemudian teman-teman harus tahu pembelajaran STEAM. STEAM itu adalah Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Teman-teman harus tahu itu dan model pembelajaran apa saja yang termasuk model pembelajaran STEAM. Kemudian teman-teman harus tahu juga tentang pembelajaran digital yang saat ini kita lakukan teman-teman, yakni penggunaan mobile learning atau m-learning, pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Line, dan sebagainya.
Itu yang dimaksud dengan pembelajaran digital. Yang terakhir adalah pembelajaran blended learning teman-teman yang saat ini kita gunakan di masa pandemi, yakni apakah teman-teman menggunakan Moodle, apakah Edmodo, apakah Google Group. Nah, saya rasa jika teman-teman sering melakukan di kehidupan sehari teman-teman atau ketika teman-teman mengajar, saya rasa itu tidaklah masalah. Kecuali teman-teman tidak pernah melakukan ini, maka nanti pada saat tes P3K ini akan kesulitan menjawab soal. Oleh karena itu teman-teman juga harus kuasai ini tentang pembelajaran abad 21 dan pembelajaran inovatif. Nah, jika teman-teman belum paham ini, nanti kami buatkan videonya. Untuk materi ini teman-teman, saya belum buatkan videonya. Jika banyak yang request di kolom komentar, nanti akan kami buatkan videonya. Baik teman-teman, itulah tadi ada beberapa materi yang kami rangkum untuk memudahkan teman-teman mengetahui sejauh mana penguasaan teman-teman tentang materi pedagogik. Ingat teman-teman yang harus kuasai bahwa saya yakin dan percaya bahwa ketika kita bekerja keras dengan baik, ketika kita sudah melakukan usaha yang maksimal, insya Allah teman-teman ini usaha kita atau kerja keras kita ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan saya rasa teman-teman yang setia menonton video saya rasa teman-teman ini sudah banyak menguasai tentang materi pedagogik. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semua dan saya doakan agar teman-teman semua bisa lulus P3K di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.